Di keesokan harinya, kini Haris pun memutuskan untuk pergi ke kuil mengobati luka Tiana. Oke, biar kalian paham konteksnya, di sini gue saranin kalian buat nonton part satunya dulu. Yang ini nih. Oke, lanjut. Lalu sesampainya di kuil, Haris pun disambut oleh seorang pendeta bernama Elia. Elia diceritakan sebagai seorang pendeta kuil yang bertugas untuk berdoa serta mengobati orang terluka. Dan terkadang Elia juga ikut bersama para petualang untuk mengisi posisi healer. Elia yang melihat kedatangan Haris pun bertanya, apa yang ingin dilakukan Haris di kuil ini? Dan Haris pun berkata bahwa ia ingin meminta Elia untuk menyembuhkan luka Tiana. Lalu saat Elia melihat luka Tiana, bukannya memberi respon yang baik, Elia malah memendak Haris dan menuduhnya sebagai dalang di balik luka Tiana. Bahkan Elia berkata bahwa sepertinya Haris benar-benar menjalani hidupnya sebagai seorang pencuri. Sampai-sampai Haris yang mendengarnya pun langsung dibuat sangat kesal. Namun tiba-tiba, Tiana pun berteriak. Dan Tiana pun menjelaskan kepada semua orang bahwa luka ini bukan berasal dari Haris. Serta Tiana juga menegaskan bahwa Haris adalah orang yang sangat baik. Sontak, Elia yang mendengar perkataan Tiana pun langsung menundukkan kepalanya dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah ia timbulkan. Dan dengan bergegas, Elia pun mengajak Tiana untuk melakukan perawatannya. Saat sedang memandikan Tiana, sekali lagi Elia pun meminta maaf atas tingkah lakunya tadi yang sangat tidak mencerminkan seorang pendeta kuil. Lalu, Elia pun bertanya, bagaimana Tiana bisa bertemu dengan Haris? Tiana pun bercerita bahwa waktu kecil keluarga Tiana telah dibantai oleh monster, dan dirinya yang saat itu sebatang kara pun dijual sebagai budak. Namun, Tiana merasa sangat bersyukur ketika ia bertemu dengan Haris, sebab Haris yang memperlakukannya dengan sangat baik. Sehingga Tiana yakin bahwa kehidupannya akan jauh lebih baik mulai sekarang. Elia pun langsung memeluk Tiana dan mendoakan jalan terbaik untuk kehidupannya. Master adalah orang yang sangat baik. Elia yang datang pun bercerita kepada Haris tentang masa lalu kelam yang telah dilalui oleh Tiana. Dan Elia pun berpesan untuk selalu merawat dan menjaga Tiana dengan baik. Lalu tak lama, Elia pun terlihat ingin memberikan suatu benda kepada Haris. Dan benda tersebut adalah jimat persahabatan kuil. Sontak Haris yang menerimanya pun terlihat sangat kaget. Sebab dikatakan bahwa saking berharganya jimat itu, dia dapat dihargai hingga ratusan koin emas. Lalu Elia pun mengatakan bahwa benda tersebut adalah tanda terima kasihnya. Sebab berkat Haris, kini Elia pun belajar untuk jangan menilai buku dari sampulnya. Dan tentu saja Elia juga akan menanggung semua biaya perawatan hari ini. Haris yang merasa bahwa hari ini dipenuhi dengan kesalahpahaman pun hanya bisa bergeleng-geleng kepala. Dan Haris bersama Tiana pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Lalu saat mereka sedang di jalan, oke, karena bagian ini saya cuma basa-basi aja, jadi kita loncatin aja ya. Lalu dikarenakan matahari yang mulai terbenam, alhasil mereka pun memutuskan untuk berkemah malam ini. Diceritakan, para orc memiliki obsesi yang sangat kuat terhadap para mangsanya. Sehingga, meski para orc tak bergerak terlalu cepat, mereka akan tetap mengejar mangsanya hingga 2 atau bahkan 3 hari. Dan di saat mangsa mereka kelelahan, di saat itulah mereka akan mulai mengeksekusinya. Sebenarnya jika sendirian, Haris dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Namun dikarenakan Tiana sedang bersamanya, alhasil Haris pun tak mau mengambil risiko. Ada apa, Tiana? Apa ada yang terluka?
meninggalkan aku, Master. Sontak Haris yang mendengarnya pun langsung memarahi Tiana. Sebab tidak semua pasti tahu apa yang akan terjadi jika para orc tadi menangkap Tiana. Namun Tiana pun berkata bahwa jika hal ini terus dilanjutkan, cepat atau lambat mereka pasti akan terkejar. Dan Tiana tak mau lagi kehilangan orang yang ia sayangi. Aku memang bukan petarung handal. Tapi begini-begini, aku juga petualang. Akan kutunjukkan padamu cara seorang pencuri bertarung. Saat mereka sedang berkemah, Tiana pun berkata bahwa tadi Haris benar-benar sangat keren. Sebab Tiana mengira bahwa hidup mereka sudah akan berakhir saat itu juga. Lalu Haris pun menjelaskan bahwa memang jika menghadapi orc tersebut secara langsung pasti akan sulit. Namun lain cerita jika Haris menghabisi mereka satu persatu. Sebab meski para orc memiliki penciuman yang sangat tajam, mereka memiliki penglihatan yang sangat buruk. Sehingga tak sulit bagi Haris untuk mencari titik buta dari para orc. Namun hal tersebut tidak akan bisa ia lakukan jika bukan tanpa bantuan Tiana. Sebab berkat bantuan Tiana, Haris dapat membuat mereka lengah dan memancing mereka untuk masuk ke perangkapnya. Lalu, usai berbasa-basi, Haris pun menyuruh Tiana untuk segera beristirahat, sebab besok pagi mereka akan melanjutkan perjalanan. Dan chapter 2 selesai. Oke, kita cuma punya waktu 10 detik buat closing. Jadi gue gak bisa banyak baca di sini. Kalau gitu langsung aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bye.